Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, karena kebetulan bagian IT-nya baru konfirmasi. Oke, di pertemuan kali ini alias pertemuan pergantian dengan pertemuan di Senin kemarin. Kemudian saya ada kegiatan di luar. Eh, di minggu ini tidak ada mengenai prakteknya, karena saya akan bahas lebih detail tentang apa sih yang dimaksud dengan ASCII tersebut. Karena untuk hal ini, bahwa kode ASCII tersebut sebagai sebuah standar yang dimana ASCII dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menjadi basis oleh penggunaan kode-kodenya tersebut. Jadi secara tidak langsung penggunaannya juga bertahap. Nanti akan dijelaskan mengenai ASCII tersebut, tapi yang pasti adalah bahwa ASCII ini sebagai sebuah standar. Nah, di Amerika, American Standard Code Form, Code for Information Interchange tersebut, secara tidak langsung penggunaan ASCII ini sebenarnya sudah lama dan dijadikan sebagai sebuah basis dasarnya ketika ASCII akan digunakan. Nah, karena di Amerika sudah dijadikan sebagai sebuah standar, artinya secara tidak langsung penggunaan ASCII ini sudah menjadi global, sudah menjadi besar secara tidak langsung. Penggunaan inilah yang sebenarnya lambat laun secara tidak langsung kita jadi mengikutinya. Kenapa dibilang mengikutinya? Selama ini kita menggunakan yang namanya komputer, pasti ada yang namanya penggunaan ASCII tersebut di dalam tombol keyboard kita. Salah satunya adalah itu. Oleh karena itu, sebagai sebuah standar inilah, secara tidak langsung, ASCII menjadi barometernya lah istilahnya. Kalau ingin digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bisa juga dijadikan sebagai sebuah pertukaran informasi ataupun bahkan menjadi sebuah standar internasional. Artinya sudah global, sudah umum, sudah publik istilahnya. Ya kalau di Indonesia adalah SNI lah itu, standar nasional Indonesia tersebut. Sedangkan untuk kode mengenai program yang bentuknya huruf, simbol, atau bahkan angka sekalipun pasti menggunakan yang namanya ASCII ini. Nah, coba saya singgung mengenai ASCII di pertemuan sebelumnya. Karena apa? Ada kaitan dengan hal ini. Matematika dasarnya. Kemudian bisa sampai kita ke titik yang seperti ini dengan penggunaan laptop, penggunaan komputer, penggunaan handphone sekalipun. Ada kaitan dengan hal ini. Kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya ASCII itu seperti apa. Kalaupun kalian buka yang namanya papan keyboard kalian, kemudian kalian lihat tidak ada kode ASCII-nya, tetapi sudah tersistemisasi. Jadi secara tidak langsung sudah sistem itu sudah ada di dalam laptop kita, di dalam alat elektronik kita lah istilahnya seperti itu. Ada yang bisa dikatakan sebagai Unicode ataupun hex, tetapi ASCII lebih bersifat universal secara umum. Artinya sudah tadi saya bilang sudah global kalau secara penggunaannya. Jadi tidak perlu khawatir lagi bahwa penggunaan ASCII ini sudah menjadi standarisasinya lah kalau ingin digunakan ataupun kalau kita ingin menggunakannya.
Pada materi kali ini, kita akan lebih membahas mengenai apa sih yang dikatakan 8 bit tersebut. Nanti saya akan jelaskan secara rincinya. Kita akan menemukan yang namanya 8 bit. Awal pertama kali digunakan mungkin sudah lama ya, sekitar puluhan tahun yang lalu. Sebenarnya tidak 8 bit. Artinya adalah, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian ada 256 karakter kode ASCII tersebut. Artinya banyak sekali. Nanti akan dibagi menjadi dua. Kode ASCII itu dari berapa sampai ke berapa, kemudian dari berapa sampai ke berapa, hingga 256 tersebut karakternya. Dan menurut ISO di 8859 strip 1 ataupun bahkan di Microsoft Windows Latin, bahwa dengan pernikahan karakter inilah makanya juga tersedia sebuah program tertentu. Contoh misalkan dengan penggunaan Microsoft Word. Secara tidak langsung kita sering menggunakannya setiap hari. Ataupun bahkan sesering kali lah pada saat kita mengerjakan tugas atau apapun itu. Contoh kita mengerjakan tugas, misalkan tugas mata kuliah apa, misalkan seperti itu. Terkadang entah seminggu sekali, atau mungkin bahkan bisa 2 minggu sekali, atau bahkan 3 minggu sekalipun, pasti kita akan menggunakan yang namanya Windows, Microsoft Word secara tidak langsung. Karena penggunaan Microsoft Word ini sebenarnya bagi orang awam pun akan lebih lebih mudah untuk menggunakannya. Dan kita pun tidak mengalami kesulitannya dalam menggunakannya tersebut. Jadi sifatnya tadi universal global sekalipun. Kalaupun kita menggunakan, misalkan adik kalian ada tugas, kemudian kalian bantu, misalkan, pasti ya arahnya pasti ke Word. Sekalipun itu menggunakan laptop kalian, misalkan seperti itu. Kalaupun misalkan menggunakan handphone pun juga pasti arahnya ke Word tersebut. Karena apa? Secara global orang akan mengingat bahwa Microsoft itu punya Word seperti itu. Sebenarnya tidak hanya Microsoft saja. Kalaupun kalian buka dengan menggunakan LibreOffice sekalipun, misalkan, atau yang lain, pasti juga ada Word-nya. Mungkin secara tidak langsung orang akan berpikir dengan satu nama tersebut. Contoh misalkan, kalau kalian beli air mineral, entah bentuknya botol, entah bentuknya gelas sekalipun, pasti orang akan membaca, akan memikir, akan mengingat bahwa hanya satu produk saja. Padahal banyak produk yang bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Tapi orang berpikir akan menggunakan kalimat tersebut hanya satu saja, tidak ada yang lain. Nah, hampir sama halnya seperti ini. MS Word seperti ini. Kita hanya tahu ya itu saja. Kalaupun pertanyaan hal tersebut, secara tidak langsung bahwa penggunaan Word sudah menjadi apa ya istilahnya? Sudah menjadi yang oh ya, itu saja, tidak ada yang lain. Secara tidak langsung. Artinya adalah kita hanya ingat itu saja, tidak ada yang lain. Kalaupun sekalipun misalkan dengan penggunaan Word yang lain sekalipun ya, kita hanya ingat yang itu saja. Makanya kita jadi tahu bahwa ketika membicarakan yang namanya Word, pasti ya secara tidak langsung sudah terfikirkan, oh ya, bentuknya seperti ini. Yang digunakan begini, tidak yang lain.
Sudah terpikir dengan satu bagian saja, tidak ada yang lain. Kemudian ASCII pun juga dikembangkan dari kode yang bentuknya telegram. Artinya ya kalau boleh dikatakan anak sekarang ya boleh dikatakan jadul lah, sudah lama, atau mungkin zaman jahiliyah, mungkin seperti itu bahasanya. Memang dibentuk seperti itu awal pertama kalinya. Kalau kalian ingin tahu secara tidak langsung, secara kasat mata kita, kalau kalian saya pernah bilang ketika di BIOS pasti menggunakan hal itu. Itulah yang bisa kita gunakan. Yang kita ngerti ya seperti itu tadi. Karena apa? Ketika dikembangkan pertama kali dalam proses yang boleh dikatakan bahwa telegraf itu seperti ini, misalkan bentuknya begini, ya memang bentuknya seperti apa ya? Boleh dikatakan sudah lama. Kemudian berkembang terus-menerus sampai bisa menghasilkan yang namanya penggunaan komersil. Artinya tidak lagi dalam ruang lingkup misalkan keluarga, tetapi orang lain pun sudah bisa menggunakannya secara tidak langsung seperti itu. Dan pertama kalinya ketika proses penggunaan yang tersebut, bahwa penggunaan apa namanya, penggunaan telegraf kemudian sampai hingga berhasil berkembang, artinya adalah penggunanya memang sangat luar biasa banyak sekali. Nah, hingga saat ini masih digunakan penggunaan yang namanya tadi untuk penggunaan secara komersil. ASCII pun masih digunakan hingga saat ini. Nah, kemudian misalkan itu tahun berapa Pak? Nah, kalau bilang dikatakan tahun sudah jauh ya, boleh dikatakan. Nanti saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai hal tersebut. Nah, jadi memang penggunaan ASCII, kemudian proses ASCII-nya tersebut memang karena sudah lama. Nah, pada saat itu sebenarnya penggunaan teleprinter tersebut ya sebagai dengan penggunaan kode ASCII tadi. Karena kalau ditelusuri bahwa teleprinter tersebut menggunakan 7 bit sebagai bagian yang dipromosikan oleh si database tersebut. Artinya adalah yang tadi saya bilang, sebenarnya tidak 8 bit, tetapi 7 bit asli secara langsung. Nah, 7 bit. Kenapa bisa sampai jadi 8 bit? Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, ini. Jadi di tahun 1960 bahwa dimulailah dengan standar ASCII tersebut. Artinya sudah lebih dari 50 tahun secara penggunaannya. Artinya sudah lebih dari puluhan tahun penggunaan ASCII sebagai standarisasi internasional. Nah, pertama kali ada namanya sebuah pertemuan dari ANSI, American Standard Association, atau dikatakan sekarang ya ANSI lah, American National Standard Institute. Nah, kenapa bisa berubah menjadi sebuah institut? Artinya sebuah lembaga yang menaungi standarisasi di Amerika. Tadi saya bilang kalau Indonesia ya SNI itu tadi.
Kalau kita pergi kemana-mana menggunakan helm, pasti menggunakan yang SNI tersebut. Nah, ini juga seperti itu. Di tahun tersebut sudah mengadakan pertemuan bahwa peruntukannya, pekerjaannya untuk hal ini, mengenai standarisasinya. Di tahun itulah juga sudah ditentukan bahwa memang yang ada di dalam bahasa komputer itu, yang dimengerti oleh bahasa komputer tersebut, ya angka 0 dengan 1 tersebut. Artinya tidak lebih dari itu. Satu yang dimengerti, ya misalkan tidak 2, 3, misalkan seperti itu. Kalau ditelusuri, secara tidak langsung, namanya saja standarisasi. Artinya standarisasi itu basicnya. Angka 0 dengan 1 adalah dasar dari simbol atau angka berikutnya. Bahkan bisa 2, bahkan bisa sampai 100 sekalipun, ya pasti balik ke 0 lagi. Ataupun ke 1 lagi. Nah, karena memang tidak ada cara lain yang untuk mewakili bahwa huruf maupun karakter ataupun simbol sekalipun, ya bukan nomor tersebut. Karena tidak ada lagi yang mewakili angka 0 dan 1, tidak ada lagi. Kenapa? Untuk memudahkan. Untuk mengingat bahwa dengan menggunakan misalkan angkanya 0, pasti udah otomatis. Tidak ada angka lagi, adalah 0, 0, 0. Kemudian kalau 1 ya sudah seperti itu, 0, 0, 0, 1. Karena memang semua itu memang mengharuskan bahwa menggunakan angka 0 dan angka 1 memang sudah menjadi mutlak. Sudah menjadi kewajiban lah. Ya kalau orang muslim sudah menjadi kewajibannya, misalkan ya sholat 5 waktu tersebut. Ya, itu sudah menjadi standarisasi seperti itu. Jadi memang dengan menggunakan itu sudah menjadi standarisasi bahwa diharuskan angka 0 dan angka 1 itu harus digunakan sebagai standarnya. Nah, salah satu salah satunya jalan adalah dengan menggunakan bahasa komputer tersebut. Ya, dengan menggunakan tabel ASCII, tabel kode ASCII tersebut. Salah satunya jalan dengan menggunakan itu. Karena apa? Sudah dibentuk istilahnya, kalau namanya sebuah tabel ya berarti otomatis nilainya pun sudah jelas bahwa ya tidak akan berubah ASCII tersebut. Tidak salah saya sudah pernah menjelaskan ya, atau pernah memaparkan lah mengenai ASCII tersebut. Nah, kemudian di dalam tabel ASCII adalah sebuah tabel ataupun sebuah daftar. Artinya sudah menjadi paten yang berisi semua huruf, baik itu alfabet yang bentuknya Romawi, ditambah dengan beberapa karakter tambahan. Ya kalau kita tahu misalkan A, B, huruf kapital atau huruf besar, ataupun A, B, misalkan C, sampai Z pun sekalipun adalah menggunakan huruf kecil. Juga menggunakan seperti itu juga. Nah, tabel ataupun daftar inilah memang berisi tentang semua huruf itu. Dalam bentuk Romawi memang ada namanya dengan beberapa karakter tadi. Bahkan bisa menggunakan yang namanya simbol. Misalkan yang ada di dalam laptop kita, misalkan yang ada misalkan tanda seru, tanda koma, tanda titik, misalkan seperti itu. Di luar dari itu pun juga ada. Misalkan dengan menggunakan apa, modular sekalipun juga ada. Seperti itu. Jadi memang tabel inilah sebenarnya yang memudahkan. Karena apa? Sudah mewakili setiap karakter apapun. Dengan kode yang sama sekalipun juga seperti itu. Jadi memang sudah karakter, sudah menjadi bagian. Kalau ingin menggunakan huruf A, menggunakan tabel ASCII ya sudah ada standarisasinya. Istilahnya kita tinggal melihatnya saja. Selalu saya bilang, selalu saya wanti-wanti, kita tidak perlu mengingatnya. Kalau mengingatnya pasti akan mengalami kesulitan.
atau mengalami kerumitan. Kenapa? Banyak sekali yang perlu dipelajari. Artinya tidak satu, tidak dua, tidak tiga, bahkan bisa ribuan. Jadi memang seperti itu. Nah, kemudian misalkan contoh huruf B kecil. Nah, ini selalu diwakili dengan nomor urutan 98. Kenapa seperti itu? Tadi saya bilang, standarisasi dalam tabel tersebut sudah ditentukan seperti ini. Sudah dipatenkan seperti ini. Kita tinggal hanya mengikutinya saja. Misalkan 98, maka secara otomatis 9 dengan 8 akan dipecah. Kenapa bilang seperti itu? Karena akan menggunakan dua bagian yang berbeda. Walaupun nilainya 98. Nah, dengan menggunakan angka 0 dan 1 tersebut, kalau dijadikan menjadi sebuah biner, artinya akan menjadi seperti ini. 01, 10, 00, 10. 9 itu adalah 011. Aslinya seperti itu. Dan 8 baru 00110. Jadi memang seperti itu. 9 dengan 8 dibuat berbeda. Untuk apa? Memudahkan. Kalau kita ingin menggunakannya. Memang selalu diwakili dengan huruf B kecil. B kecil seperti itu. Misalkan dengan B besar ya pasti akan berbeda juga. Tidak akan sama. Walaupun sama-sama menggunakan huruf B. Misalkan seperti itu. Pasti akan berbeda. Kenapa berbeda misalkan seperti itu? Kan sama-sama huruf Pak misalkan. B secara kapital sudah berbeda. Ataupun B secara huruf kecil juga berbeda. Secara bentuknya saja berbeda. Dari bentuknya sudah berbeda. Apalagi ketika melakukan untuk yang namanya pemrograman pasti juga akan berbeda. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Dan sekalipun itu dengan menggunakan ASCII pun juga tidak akan sama. Dan contoh lainnya misalkan dengan menggunakan angka 125. Nah, dengan angka 125 tersebut misalkan, kalau dilihat, dia akan membentuk namanya sebuah karakter kurawal tutup. Kenapa seperti itu? Misalkan, kan 98 ke 125 tidak jauh, Pak. Misalkan seperti itu. Kenapa bentuknya jadi kurawal tutup? Inilah yang menjadi standar bahwa simbol tersebut selalu digunakan di dalam bahasa komputer tersebut. Nanti kan kurawal ada ya di bagian keyboard kita. Bukan hanya komputer saja, tetapi juga beberapa teknologi yang menggunakan bahasa komputer. Contohnya adalah handphone kita. Secara tidak langsung, handphone kita menggunakan yang namanya ASCII. Walaupun kita belum lihat nih, sampai ke dalam. Kalau dulu kan bentuknya tombolnya tombol nyata ya, istilahnya. Ada bentuknya lah. Tapi kalau ini kan tidak ada bentuknya dengan menggunakan touchscreen, misalkan. Kalau kita buka sekalipun ya tidak akan ketemu. Sampai nol sekalipun tidak akan ketemu. Begitupun juga dengan yang bentuknya keypad seperti itu. Sama seperti dengan komputer, keyboard kita. Tidak bisa ketemu. Kalian buka pun kalian copot. Misalkan huruf A kalian pindah ke huruf Z. Misalkan secara penempatannya. Tetap akan keluar adalah huruf A. Walaupun diubah dengan menggunakan huruf yang lain. Tetap akan yang akan ditekan oleh kita, yang akan muncul pun akan seperti itu. Tidak akan berubah.
Karena apa? Di dalam tombol itu sudah disetting bahwa ini adalah huruf A. Standarisasinya seperti itu. Tidak akan bisa dirubah. Jadi secara tidak langsung, konsepnya seperti itu. Kalaupun diubah ke tempat yang lain, ya tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Kadang-kadang kan bisa saja terkecoh ya misalkan. Karena waktu saya dulu S1 ya misalkan seperti itu, kadang suka usil memang. Diubah tombolnya. Apakah akan berubah? Ya tidak. Tidak akan berubah. Tetap akan sama. Karena apa? Penempatannya pun tidak akan mempengaruhi yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, tadi saya sempat bahas tentang telepon genggam atau handphone kita. Ya itu tadi. Artinya memang sudah merambah ke dunia yang namanya handphone tersebut. Apalagi secara penggunaan handphone secara tidak langsung sudah memudahkan. Karena apa? Tidak perlu lagi kita bawa laptop untuk chat ke orang lain. Misalkan seperti itu. Kalau laptop kan tidak menggunakan yang namanya kartu SIM, misalkan seperti itu. Hanya menggunakan RAM, hanya menggunakan memori, misalkan. Sedangkan di handphone kan kita bisa telepon, bisa melakukan chatting, misalkan seperti itu. Artinya memudahkan. Dari yang bentuknya besar 14 in misalkan, atau 13, 12 in, atau bahkan 10 in sekalipun, dijadikan menjadi kecil yang bentuknya sekitar 7 atau 8 inch misalkan, akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Untuk apa? Untuk komunikasi kita. Emang secara kasat mata, apa ya? Oh, Pak, kan jadi malah, apa namanya istilahnya, memang lebih memudahkan, Pak, seperti itu. Tetapi kan perlu pengisian pulsa, kuota, misalkan seperti itu. Ya sudah, memang ada plus minusnya. Secara teknologi pun juga ada plus minusnya. Tidak semuanya positif, tidak semuanya negatif, ya tidak. Tergantung kita menggunakannya. Secara penggunaannya seperti apa sih? Apakah kita bisa mengontrol atau tidak? Ya seperti itu. Kemudian ini secara tabelnya. Secara tabelnya. Kalau kalian lihat ya bentuknya seperti ini, secara langsungnya adalah tabelnya ada 256 tabel. Nanti ada beberapa tabel banyak sekali nih. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada namanya ANSI dengan ASCII tersebut dalam bentuk. Kemudian ada Unicode dalam bentuknya heksadesimal. Kemudian ada karakternya apa. Kemudian ada keterangannya. Kalau misalkan menggunakan angka 0 dalam bentuk desimal. Dan heksadesimal adalah 0000. Kalau misalkan dalam sebuah karakter adalah 0. Tidak bentuk 0. Kalau 0 kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi dengan menggunakan bahasa Inggris adalah 0 tersebut. Kemudian tidak terlihat, memang tidak terlihat. Karena apa? Dengan menggunakan angka 0. Kemudian 1 misalkan desimalnya. Lalu kemudian heksadesimal adalah 0001 dengan karakternya adalah SOH atau start of heading. Artinya memulai untuk menjadi yang di atas. Heading kan tergantung bahasa kita ya, misalkan heading bisa saja menyundul misalkan seperti itu, bisa saja kepala, mengepalakan misalkan seperti itu. Tapi ini yang di atasnya. Artinya ketika memulai pertama kali adalah setelah 1. Dia akan memulai bentuknya teks, bentuknya simbol, bentuknya karakter, bentuknya huruf, bentuknya angka, dia akan mulai terus-menerus. Sampai dengan ke 256 tersebut secara tidak langsung terus-menerus. Ya, ini materinya sudah ada semuanya. Nah, ini tadi saya bilang. Misalkan dengan huruf karakter yang besar, huruf A misalkan. Ini ada di 60, 65. Hexadesimal adalah atau binarnya adalah 00441. Itu dikatakan sebagai huruf A kapital atau huruf A besar. Nah, bagaimana kalau misalkan huruf A kecil? Pasti akan berbeda lagi. Ada di 90 tadi. Hurufnya huruf A kecil 61. 0061. Terus menerus sampai dengan ya bentuknya simbol karakter seperti ini kan tidak ada
yang ada di laptop kita ya, tapi kita bisa buka di Word kita. Contoh misalkan kalau di Word ya, kalau di Word kita ya mungkin bentuknya akan seperti ini misalkan ya. Nah, biasanya ada di sorry, simbol. Nah, ini simbol-simbol seperti ini kan tidak ada di dalam kita ya. Tidak semuanya ada lah istilahnya. Misalkan ingin diubah menjadi dengan menggunakan bahasa apapun ya ada semua di sini. Secara teksnya. Atau spesial karakternya juga ada seperti itu. Tinggal tergantung kita menggunakannya apa. Nah, itu salah satunya. Artinya memang kalau dengan menggunakan karakter yang di luar di dalam keyboard kita, pasti tidak akan ada di keyboard. Karena apa? Tidak ada keyboard. Pasti penempatannya berbeda. Itu saja. Jadi secara tidak langsung memang benar kita gunakan. Nah, memang kalau secara kasat mata kita, memang kita tidak gunakan secara detail seperti apa ya istilahnya. Tapi kita jadi tahu, oh iya, dengan menggunakan ini memang apa namanya tabel-tabel ini memang untuk memudahkan kita. Ini kan bahasa yang sering ketemu di matematika ya, sering kalau dulu SMA dulu kan pasti ada matematika seperti itu bentuknya. Kadang juga kimia seperti itu juga akan muncul seperti ini. Nah, 255. Sudah 256 tadi ya, karena sudah ada sama angka 0 tadi. Secara hitungan seperti itu. Nah, ini saya akan jelaskan. Tadi sedikit saya singgung. Sebenarnya bahwa kalau secara tidak langsung bahwa kode ASCII tersebut sebenarnya memiliki atau mempunyai komposisi biner itu 7 bit. Kenapa ganjil misalkan seperti itu? Tiba-tiba kok jadi muncul 8 bit misalkan secara penulisannya misalkan. Karena apa? Karena ada satu bit yang dia simpan untuk menambahkan satu angka yang menggunakan 0 tersebut. Kalau secara tidak langsung kan menggunakan angka 0, ya tetap 7 deh Pak, misalkan seperti itu. Ini tidak. Karena dia menggunakan angka 0 itu sebagai apa? Sebagai tanda yang paling tinggi secara signifikannya. Artinya dia bersifat nilai satu juga di situ. Secara penyimpanannya. Nah, kenapa bisa demikian misalkan seperti itu? Bisa sampai nilainya jadi 8 itu tadi. Nah, nilai 7 tadi yang dikatakan dipromosikan secara komersil oleh si Bell tersebut. Itu untuk menandakan bahwa memang secara komposisi, kalaupun misalkan 64 bit, pasti ada 63 bit. Yang menyimpan itulah pasti menggunakan tambahan satu bit tersebut. Contoh misalkan, kita di laptop, kita di handphone deh, misalkan. Paling mudah yang kita gunakan. Yang paling mudah kita gunakan. Terkadang, contoh kita misalkan download aplikasi media sosial lah misalkan. Ada 35 MB misalkan. Pasti dia akan lebih secara penempatannya ketika ditaruh di dalam memori kita. Kenapa itu untuk melebihkan? Karena apa? Untuk menambahkan bahwa dia sebagai kotak penyimpanan tersebut.
sebagai tempat penyimpanan tersebut. Itu secara otomatis. Makanya kadang-kadang kalau menggunakan Android, kadang ya, saya pun juga menggunakan Android, bisa saja pada saat sudah seharusnya kita beli RAM yang sudah besar, misalkan sudah sampai 8, terus tiba-tiba kita gunakan, ya kok aplikasinya sedikit, tiba-tiba sudah besar, tiba-tiba malah muncul jadi banyak. Nah itulah penggunaannya. Jadi lambat laun memang penggunaan memorinya tersebut terus terus digerus. Itulah yang terus berkembang secara tidak langsung. Terus digerus seperti itu. Makanya memang uh, banyak sekali lah istilahnya. Kalau kita menggunakan itu, misalkan kita harus, oh iya, ini menurut ini yang istilahnya yang secara tidak langsungnya. Kenapa bisa jawab seperti itu? Nah, itu dikatakan sebagai signifikan yang paling tinggi. Artinya sifatnya adalah walaupun nilai angkanya adalah 0, tapi dia dikatakan sebagai signifikan paling tinggi secara tingkatannya. Dan tambahan itu bisa saja sering digunakan untuk apa? Uji prioritas. Artinya memang namanya aplikasi, misalkan seperti itu ya, pasti kan ada perlu pengujian juga terkadang di awal, penambahannya. Ya, kemudian ya kita terkadang banyak hal lah kita bisa kita gunakan di dalam menggunakan handphone pasti akan mengalami hal yang seperti ini istilahnya, mengalami hal yang seperti ini. Itu tadi karena memang secara perinciannya ya seperti itu, secara signifikannya seperti itu. Memang kalau dilihat ya istilahnya konyol ya istilahnya dikatakan. Karena apa bilang konyol misalkan seperti itu? Ya aku tiba-tiba dari 7 jadi 8 misalkan. Itu tadi penambahannya seperti itu, signifikannya seperti itu. Dan kita pun kalau misalkan kita suruh mikir yang seperti seperti itu, karena emang sudah standarisasinya seperti demikian itu. Tidak akan bisa. Kalaupun berubah sekalipun ya tetap akan seperti itu juga. Karena nilainya pun pasti akan mengarah ke situ. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 255 secara tidak langsung. Walaupun 0 tetap dihitung dengan demikian. Kalau dibagi menjadi dua bagian, kode ASCII itu sebenarnya tadi ada 255 tadi. Kalau dibagi menjadi demikian, bahwa nilai desimal 0 sampai dengan 127 tersebut itu dibagi menjadi dua bagian yang tadi. Secara penempatannya. Sedangkan ASCII dengan nilai yang bentuknya 128, artinya kelanjutannya, sampai dengan yang terakhir 225 tersebut itu sebagai manipulasi gambar ataupun grafik. Nah, tadi kalau di awal lebih pada manipulasi teks. Bentuk teksnya seperti ini. Jadi mulai 0 sampai 127 ya. Nah, ini dalam bentuk teks. Artinya ada secara penggunaannya ya. Karena kita menggunakan langsung yang ada di dalam laptop biasanya seperti ini. Itu ada semua. Dari mulai 0 sampai dengan 127. Nah, mulai 128 sampai dengan 255 inilah, ini tidak ada dalam bentuk teks. Artinya tidak ada di dalam keyboard kita. Yang tadi saya bilang, kita bisa mencarinya lah secara penggunaan. Misalkan seperti itu. Kita bisa mencarinya, kita bisa lihat di dalam Word saja. Salah satu contohnya seperti itu. Untuk menampilkannya. Ataupun misalkan menggunakan cara yang lain, misalkan juga bisa seperti itu juga. Tergantung dari kebutuhannya kita. Kalau kebutuhan kita adalah dalam teksnya saja, ya sudah.
Cara manipulasi ya seperti ini saja sudah ada dalam teksnya. Oleh karena itu memang bahwa penggunaan API ini memang secara tidak langsung kita jadi tahu. Kenapa jadi tahunya? Karena dimudahkan dengan tadi dua bagian yang berbeda. Baik itu dalam bentuk manipulasi teks maupun dalam bentuk manipulasi gambar ataupun grafik. Jadi sudah lebih mudah secara penggunaannya. Nah, kalaupun sudah mudah, kita jadi demikian bisa tahu. Oh iya, misalkan dengan menggunakan manipulasi teks ya sudah ada di sini. Kita tidak perlu lihat lagi, misalkan seperti itu. Kenapa sudah ditampilkan? Kita tinggal hanya mengikutinya saja untuk proses-proses berikutnya. Nah, kemudian antara kode yang terlihat secara simbol, kode yang tidak terlihat secara simbol, macam seperti backspace itu adalah menggunakan kode 8. Kan sebenarnya tidak ada ya backspace itu menggunakan angka 8 tidak ada. Kalaupun kita buka backspace kita cabut di dalam keyboard kita, kemudian kita lihat angka 8 yang juga tidak ada. Tapi dalam bentuk angka biner atau angka heksadesimal tadi. Misalkan 8 ya tadi. Ada di mana misalkan 8 misalkan backspace 008 dia munculnya seperti itu. Kalau kita buka di dalam backspace-nya itu, tidak akan ada. Nah, tidak akan ada muncul seperti itu. Jadi, memang kita jadi tahu, oh iya, backspace itu angkanya seperti ini, tidak angka yang lain, tergantung kebutuhannya seperti apa. Ataupun misalkan pergantian baris atau line fit. Ini dengan menggunakan 0010 biasa juga seperti itu juga menggunakan 10 atau enter lah misalkan seperti itu dengan menggunakan line baris. Itu juga sama. Kalau kita lihat ya tidak akan muncul nilainya tersebut.
Ataupun misalkan dengan pergantian baris juga dengan menggunakan carriage return. Itu pun juga sama, dengan menggunakan 13 juga sama seperti itu. Tidak akan ada di dalam tombolnya tersebut, tidak akan muncul angka 00 tersebut, tidak akan muncul. Jadi memang demikian tadi, bahwa memang penggunaan angka dengan menggunakan yang bentuknya heksa tadi 008, 0010, 0013 sekalipun itu tidak akan muncul. Bahkan sekalipun dengan menggunakan spasi. Spasi yang kita gunakan pasti tombolnya kan berbeda. Dan dia tombol yang paling besar di dalam laptop kita ataupun keyboard kita. Sama, juga tidak ada penggunaan angka tersebut. Akan menggunakan 01, 01 tidak akan muncul di situ. Nah, artinya bahwa 10, 13, 32 sekalipun juga dibagi menjadi dua bagian. Satu dengan 0, satu dengan 3, 3 dengan 2. Juga demikian. Memang nilai yang bentuknya ada 3, 2, 3, 4 juga seperti itu juga sama. Itu pun juga dibagi menjadi bagian. Memang tidak langsung dijadi 1000 ya tidak, misalkan seperti itu tidak. Tapi dibagi sekat-sekatnya nilainya tersebut. Nah, oleh karena itu memang secara penggunaannya memang seperti itu. Sebentar ya, sebentar dulu. Lanjut. Kemudian kode yang terlihat sekalipun misalkan kode yang terlihat misalkan secara simbolnya ya misalkan ada angka 0 sampai dengan 9, ada 1, 2, 3 sampai dengan 9. Tidak mungkin 0 ada di belakangnya, tidak. Karena 0 itu dari depan, karena itu nilai awal. Kemudian abjad dari mulai A, B sampai Z sekalipun juga ada. Abjad yang tapi bentuknya adalah huruf huruf besar. Ataupun bahkan huruf kecil. Kalau huruf kecil tinggal kita caps lock saja. Artinya dari A yang besar sampai dengan Z yang besar sekalipun ternyata dibuat secara sistemnya lebih mudah dengan menggunakan satu bagian caps lock itu saja. Kalaupun dibesarkan lagi ya tinggal kita nyalakan saja. Nanti akan muncul. Ya. Jadi itu yang secara terlihat secara simbolnya. Ataupun karakter, tanda seru, kemudian dolar, kemudian koma, titik, misalkan seperti itu, kemudian kali, tambah, bagi, kurang, misalkan seperti itu, add, ada semuanya. Kurung buka, kurung tutup, kurawal sekalipun, itu juga ada semua. Nah, kenapa dibuat menjadi dua bagian? Baik itu terlihat maupun tidak terlihat, karena apa? Untuk memudahkan kita. Ternyata kalau tidak terlihat ya kita perlu cari yang ke lain. Artinya kita perlu membuka yang lain. Tapi kalau terlihat secara kasat mata kita, ya sudah kita tinggal buka saja. Munculnya seperti itu. Jadi memang numerik ya istilahnya mulai angka 0 sampai dengan 9 itu sudah, kalaupun misalkan anak kita, ya kalau saya punya anak kan itu, dia akan tahu oh ya sudah ada. Kalaupun dalam bentuknya kecil, dalam bentuk handphone sekalipun ya hampir sama. 11-12 lah dengan laptop. Hanya saja secara layar yang berbeda.
Nah, itu sudah terlihat sejelas bahwa dengan penggunaan ASCII, dengan penggunaan ini numerik ASCII ini, ya kita jadi tahu numerik sekalipun, abjad sekalipun, ataupun bahkan karakter sekalipun ya ada. Kenapa Pak? Misalkan padahal tombol spasi gitu, kita tahu, ingat, oh pikiran kita spasi itu besar udah. Walaupun tidak ditulis menggunakan spasi atau space, tidak, tapi sudah teringat, oh spasi itu di situ titiknya. Artinya tadi yang saya bilang, kita nih mau beli air di supermarket kah, di warung kelontong kah, misalkan seperti itu. Yang kita ingat pasti satu merek itu saja, tidak mungkin merek yang lain. Oh, maaf ya, tidak saya sebutkan mereknya ya. Itu tidak mungkin yang lain, pasti akan nyebut gitu, pasti akan membeli, saya mau beli air gelasan atau air botolan mereknya ini. Padahal di tempat kelontongnya ataupun bahkan di supermarket banyak pilihan. Misalkan seperti itu. Karena apa? Image-nya sudah seperti itu. Dibuat image demikian. Entah apa. Ya istilahnya kita akan sekalipun berangkat ke saya sekalipun atau ke diri saya pun juga seperti itu. Pasti yang diingat adalah itu, tidak yang lain. Jadi memang benar-benar kalau misalkan dengan menggunakan hal itu ya munculnya akan seperti itu tadi. Secara image-nya sudah demikian. Tanpa kita melihat tulisan spasi sekalipun kita akan tahu itu spasi secara pengontrolannya atau space. Nah, kemudian kode yang tidak ada di keyboard, artinya banyak sekali tadi ya, dari mulai 128 sampai dengan 255 tersebut. Ya, itu dengan menggunakan grafik, artinya memang tidak muncul di keyboard kita, tapi kita bisa menampilkannya di tempat yang lain. Tadi seperti yang tadi saya jelaskan di Word, ya bisa kita tampilkan. Muncul itu. Salah satunya dengan menggunakan itu. Secara tidak langsung memang seperti itu. Oh ya, muncul, kelihatan, terlihat seperti itu. Kalau kita tampilkan. Makanya memang penggunaan ini secara tidak langsung memang baik itu yang secara kasat mata nyata ya seperti itu dengan yang bukan goib ya, apa tidak tertampilkan lah istilahnya di dalam keyboard kita ya, memang kita jadi tahu mana sih yang kelihatan, mana yang tidak. Jadi memang secara pengkodean ASCII tersebut memang memang memanfaatkan 8 bit sebagai bagian, artinya 7 plus 1. 7 itu sebagai uh, apa namanya istilahnya, bitnya tersebut, kemudian pertambahan satu itu sebagai untuk penyimpanannya yang ditentukan. Pada saat itulah juga bahwa kode ASCII telah tergantikan dengan yang namanya Unicode. Tapi sampai saat ini di dalam dunia kampus, di dalam dunia sekalipun pasti akan mengenal yang namanya ASCII. Karena apa? Sifatnya lebih kepada universal tadi, secara umum. Dengan menggunakan kode Unicode inilah, barulah dimanfaatkan yang namanya 16 bit. Artinya sampai saat ini, ya 16 bit, kemudian 32, 64, kemudian selanjutnya ya sampai dengan berapapun itu, ya dengan menggunakan Unicode ini. Artinya memang sudah ditingkatkan. Tadi yang saya bilang signifikan itu sudah ditingkatkan. Artinya memang bertahap, berjenjang. Ya kalau kita naik tangga ya satu persatu naik ke atas, kalaupun turun ya turun sekalian. Jadi emang ini berjenjang ke atas terus menerus, secara penilaian memang peningkatan. Apa namanya? Mengalami perubahan yang berbeda dengan yang menggunakan ASCII tersebut. ASCII lebih jelasnya adalah memang inilah yang bisa memungkinkan bahwa kita juga bisa menyimpan kode-kode yang lainnya. Artinya dalam bentuk bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa sekalipun yang tidak mengerti, apapun itu sudah ada. Jadi memang memunculkan seperti itu.
Jadi emang kalaupun kita ketik misalkan dengan menggunakan bahasa yang lain, maka secara tidak langsung pun juga akan ada. Mungkin dulu ya hanya satu mungkin ya, dengan lambat bit dengan menggunakan bahasa Inggris itu saja. Tapi lambat laun seluruh bahasa yang ada di dunia ini ya digunakan di dalam satu bagian itu tadi. Contoh misalkan saya sebut merek yang Google Translate. Awalnya kan bahasa Inggris, tidak muncul dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, tidak ada seperti itu. Tapi lambat laun dia mulai proses. Dia cari kamusnya bahasa Jawa, bahasa Sunda dengan menggunakan itu kan bahasa daerah, bukan lagi bahasa tingkat nasional tidak. Artinya sudah berkembang lambat laun. Nah, perkembangan itulah ASCII tadi sudah mulai tergantikan dengan menggunakan Unicode tadi. Memang ASCII pun tetap masih digunakan sebagai dasar tadi, sebagai standar yang digunakan. Kalau menggunakan ASCII ini loh, saya jelaskan. Tabelnya sudah ada, secara patennya sudah ada. Itu berkembang terus-menerus secara penggunaannya. Karena emang walaupun memanfaatkan 16 bit itu tadi karena untuk memudahkan dengan menggunakan kode-kode bahasa yang lain pun juga ya ternyata memang benar-benar ada seperti itu. Tidak ada, tidak menggunakan yang lain, tidak, benar-benar ada secara penggunaannya. Nah, di dalam papan keyboard ya, kita bisa juga bisa mengaktifkan yang namanya numlock itu ada, atau cara mengklik ya istilahnya, cara untuk melakukannya itu dengan menekan Alter, kemudian secara bersama dengan menggunakan karakter, misalkan dengan menggunakan apa namanya, Alter dengan plus 44, dia akan muncul dengan menggunakan tanda koma, atau mungkin apa yang lain, kode yang lain untuk memudahkan juga seperti itu. Jadi memang apa namanya tadi saya jelaskan di awal tadi, Pak ini dengan kode ini sebenarnya memudahkan. Kalau munculkannya seperti apa? Nah, kalau istilahnya kalau misalkan dengan menggunakan alt kemudian plus 44, artinya kan dia dengan menggunakan kode 44 tersebut disamakan. Kemudian kalaupun misalkan alt ditambah lagi 90 berapa, dia akan juga muncul seperti itu. Jadi memang apa namanya, eh, untuk memudahkan si usernya tersebut tanpa harus mengetik misalkan tanda koma, padahal gampang, tanda koma tinggal di klik dia akan muncul tanda koma. Tapi ini untuk memudahkan ya, mungkin tergantung kebutuhan usernya ya, apakah itu untuk memudahkan atau apa ya, memang bergantung ke hal tersebut. Nah, karena itulah memang bahwa kita bisa mengetahui bahwa kode ASCII tersebut memang sangat bermanfaat untuk kita sebagai user, sebagai pengguna sekalipun. Itu tadi kita membuat karakter-karakter tertentu yang tidak ada di keyboard ya kita bisa menggunakannya. Yang tidak ditampilkan dalam keyboard kita bisa menggunakannya, kita bisa menampilkannya. Walaupun dengan menggunakan alat bantu yang berbeda. Jadi memang ya itu tadi memang bermanfaat sekali, memang betul. Sampai saat ini pun juga sama. Bahkan saya yang mengenal ASCII sekitar puluhan tahun yang lalu, sekitar 10 atau sampai 2010 saya mengenal ASCII tersebut, ya juga sama seperti itu. Artinya memang udah hampir 13 tahun artinya. Saya mengenal ASCII ya seperti itu bentuknya, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diubah sekalipun. Bentuknya sudah menjadi bentuk paten seperti itu. Karena apa? Standarisasinya tadi. Tidak mungkinlah dengan menggunakan komputer tidak ada standarisasinya, ya tidak akan berjalan komputer tersebut atau laptop tersebut tidak akan berjalan. Jadi memang betul-betul dibuat, dirancang sedemikian rupa untuk apa? Memudahkan kita, memudahkan user, memudahkan pengguna untuk menggunakannya, untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Tidak untuk hal yang lain. Nah, mungkin membuat kita, ya sudah kita tinggal, kalau dulu kalian ataupun bahkan saya, pada saat dulu masih sekolah, tidak mengambil jurusan yang namanya informatika sekalipun atau SMK yang bentuknya informatika, tidak akan tahu seperti apa sih
dalamannya komputer tersebut seperti apa sih sistemnya disebut, seperti apa sih yang dibangun di dalam sistemnya tersebut, tidak akan tahu. Kenapa? Kita tahunya hanya tinggal menggunakannya saja. Tidak akan tahu bentuknya seperti apa, tidak akan tahu. Jadi memang betul-betul dirancang, desain seperti itu. Sebelum saya lanjut, silakan tanyakan. Atau mungkin masih bingung, silakan. Oke, saya lanjut. Untuk konversi dari bilangan positif menjadi bilangan negatif itu sebenarnya secara tidak langsung kita pun jadi tahu bahwa setiap kode ASCII tersebut yang kemudian waktunya akan melakukan namanya konversi itu pasti akan ke bilangan biner. Karena apa? Karena memang sudah terbentuk bahwa bit-bit, yaitu tadi kenapa saya bilang bit-bit artinya adalah 0 dengan 1, itu memang benar-benar digunakan untuk konversi. Nah, walaupun sifatnya konversi yang bentuknya bit-bit tersebut 0 dengan 1 tersebut memang dikatakan sebagai konversi, baik itu biner ke heksa, biner ke desimal, biner ke oktal sekalipun yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu dengan proses konversinya tersebut tidak akan berubah secara konversinya. Nah, karena bit inilah yang akan dikirimkan dan juga dikirimkan kepada penerima. Karena apa? Akan dikodekan kembali. Contoh misalkan, kalau dulu saya diajarkan sama dosen saya pada saat di S1, dia menjelaskan kita pada saat mengirimkan message atau mengirimkan pesan. Kalau dulu kan tidak ada WhatsApp, ya jarang penggunaan WhatsApp dulu seperti itu. Sekali penggunaan WhatsApp ya udah sekitar beberapa inilah. Jarang orang menggunakan itu pada saat itu. Karena apa? Terbiasa dengan message atau pesan yang sudah dikontrol oleh handphone kita tanpa harus menggunakan yang media sosial tersebut. Salah satunya itu. Nah, dulu kalau dia menjelaskan adalah kita mengirimkan contoh misalkan halo misalkan. Artinya ada 4 huruf H, A, L, O. Nah, H itu nanti akan menjadikan binernya berapa. A juga demikian, L juga seperti itu, O juga seperti itu. Jadi ada 4 huruf tersebut ternyata dikonversi dulu. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menjadi huruf halo di handphone kalian, ya tidak. Tapi dikonversi dulu. Dikonversi dulu. Walaupun dikonversi yang demikian, dengan menggunakan konversi yang seperti itu, tapi kok tiba-tiba muncul di handphone kalian juga tulisannya halo. Tidak mungkin menggunakan hola, ya tidak. Karena apa? Dikonversi, kemudian dinaikkan. Kalau misalkan ke provider, ya providernya nanti di bentuk enkripsinya seperti apa, dikirimkan lagi oleh provider ke provider lain juga seperti itu. Makanya ada sepersekian detik dia untuk melakukan proses konversinya. Disitulah yang berada di tengah-tengah itu dikatakan sebagai sebuah proses konversi itu dikerjakan. Contoh, kalau dulu kan misalkan orang tua kalian lah, atau orang tua saya sekalipun, dulu ingin mengirim surat misalkan. Ya tidak ada, dulu pesan tidak ada ya. Mengirim pesan pasti dengan menggunakan surat.
Kemudian bit-bit itu tadi akan dikirimkan dan akan dikodekan kembali dalam bentuk teks yang aslinya. Tadi saya bilang, tiba-tiba datang ke kalian, tiba-tiba saya kirim message-nya halo, tiba-tiba datang ke sana hola, tidak mungkin. Kenapa? Dia akan dikodekan kembali. Nah, balik ke yang tadi, kalaupun dulu kirim surat ya tidak akan, anggaplah surat itu dikirimkan kepada pos misalkan. Pastikan melalui perantara. Inilah yang digunakan sama handphone juga seperti itu. Yang digunakan oleh chat juga seperti itu. Perantara itulah yang dikatakan sebagai sebuah proses untuk mengirimkan pesan ke orang lain, kepada penerimanya tersebut. Nah, konsepnya kenapa bisa demikian? Ya, konsepnya kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian konsepnya seperti itu misalkan? Karena dia bisa bergambar dari tukang pos tadi. Ya, kalau sekarang banyak paket lah istilahnya ya. Kenapa tidak paketnya dalam bentuk elektronik dikirimkan ke orang lain? Tidak. Kenapa dalam bentuk yang tadi terlihat? Kalau paketnya makanan kayak gitu seperti itu pasti kan terkadang menggunakan aplikasi, menggunakan medianya. Nah, itulah sebagai perantaranya yang mengerjakan. Jadi memang perantara itu sebagai sebuah proses untuk mengerjakannya agar apa? Agar dikodekan kembali menjadi teks yang aslinya. Kenapa tidak langsung teks aslinya saja, Pak? Misalkan seperti itu. Kalian coba ketikkan di laptop kalian misalkan. Paling mudahnya seperti itu. Kalian klik misalkan menggunakan halo. Ada sepersekian detik dia bisa muncul tulisan halo tersebut. Kecuali laptopnya lambat. Misalkan seperti itu. Karena keberatan. Memorinya keberatan misalkan. Banyak data yang tidak bisa dihapuskan misalkan seperti itu. Itu berbeda hal. Tapi yang pasti memang ada sepersekian detik dia harus menjelaskan. Dia harus menampilkan itu di dalam laptop yang kita gunakan. Nah, proses inilah yang dikatakan sebagai namanya decoding atau menggunakan mendekod atau mengkodekan kembali menjadi bentuk yang aslinya. Tadi contoh, yang tadi hula atau halo misalkan seperti itu. Ini tadi seperti itu tadi. Begitupun juga dengan nama kalian, misalkan dengan menggunakan namanya siapa misalkan. Ya seperti itu tadi. Dikonversi kembali dalam bentuk biner, kemudian dikirimkan lagi dalam bentuk yang namanya teks asli tadi. Kalau misalkan menggunakan nama ya pasti akan muncul dengan menggunakan nama tersebut. Tidak menggunakan yang lain. Oleh karena itulah memang prosesnya dikerjakan, prosesnya dilakukan untuk apa? Agar kita tuh tahu. Ya, minimal kita mengerti. Kalau dulu waktu kita kecil, mungkin sampai dengan SMA kemarin ya tidak akan tahu kecuali dia sekolah di informatika. Dia tidak akan tahu apa sih yang dikerjakan komputer, apa sih yang dikerjakan oleh si handphone tersebut. Tiba-tiba bisa muncul seperti itu, tiba-tiba menjadi icon. Kadang kan dalam chat, misalkan chat media sosial terkadang ada icon, terkadang ada simbol seperti itu. Nah, itu kalau ditelusuri secara tidak langsung dengan menggunakan kode-kode tadi, simbol-simbolnya tadi, makanya bisa muncul dengan menggunakan apa, emotikonnya apa, misalkan seperti itu, simbolnya apa, tadi didekod kembali. Kalau dulu pakai message ya tidak akan muncul seperti itu ya, apalagi handphone sekitar yang poliponik dulu ya tidak akan muncul seperti itu. Pengen terus berkembang, teknologinya semakin terbarui, semakin berbeda dengan handphone-handphone yang lama. Walaupun handphone yang lama sekalipun poliponik masih digunakan, ada beberapa yang menggunakan masih ada. Ya, banyaklah yang menggunakan itu. Kita bisa lihat kita lihat di media sosial banyak sekali. Sekalipun itu pejabat pejabat sekalipun juga masih menggunakan hal itu. Mungkin memang untuk memudahkan, untuk melakukannya seperti itu. Jadi konversinya seperti itu tadi. Digunakan memang untuk memudahkan
karena dikonversi dengan menggunakan kodenya kembali. Nah, contoh dengan menggunakan nama Lydia tadi, misalkan, atau nama sekalipun siapapun itu, kalau ditelusuri ada lima kali proses pekerjaannya. Kenapa? Yang pertama kali tulisnya kan adalah dengan menggunakan huruf L tadi. Artinya ada di 108. Yaitu dengan menggunakan 10 dengan 8 tersebut. Kemudian I dengan menggunakan 105 juga 10 dengan 5 tersebut. D juga demikian, 110 dengan 0 tersebut. Juga seperti itu, 121 juga sama seperti itu. 12 dengan 1. Kalau sebelum 7 ya dibagi 2, ya sudah dibagi 2. Proses pekerjaannya. Jadi memang dari mulai dikirim yang pertama kali hingga terakhir kali huruf A tersebut dikirim, juga seperti itu. Tetapi ketika sampai, nah, ketika kita mengirimkan pesannya seperti ini, Lydia. Tapi kalau dikonversi lagi, kemudian bit-bit tersebut kalau dikirimkan, yang dikirimkan tadi dan akan dikodekan kembali tersebut dalam bentuk aslinya seperti ini. Wah, rumit Pak. Kalau dilihat ya, seperti ini misalkan. L itu hurufnya seperti ini, I itu seperti ini, D juga seperti ini, J juga seperti itu, A juga begitu. Tuh, Pak, kalau misalkan diasumsikan seperti ini, pasti saya yakin. Wah, jangankan kalian, pasti saya juga akan mengalami kebingungan. Kenapa? Namanya saja dikodekan kembali. Kalau dikodekan kembali dalam bentuknya seperti ini, yang ada malah jadi mumet. Tadinya hurufnya Lydia, kenapa jadi hurufnya 0101? Kan jadi susah, jadi sulit. Nah, dari sinilah, barulah pesan itu mulai diproses. Bit-bit inilah mulai diproses. Untuk apa? Memudahkan ketika nanti diterima. Kalau diterima kan jadi seperti ini. Huruf A, tidak huruf L-nya dulu ya, tidak. Huruf A, kemudian Y, kemudian D, kemudian I, lalu L. Kenapa dari belakang seperti itu? Karena apa? Memang kita tidak menerima dalam bentuk dari belakang ke depan itu tidak. Tapi yang ketika diproses itu dari belakang dulu. Dia akan muncul. Diterima, diproses, kemudian diterima oleh si penerima tersebut dari huruf yang paling belakang dulu, baru ke depan. Nah, juga seperti itu. Sekalipun teksnya panjang sekalipun juga seperti itu. Jadi memang secara pengkodean, ketika diterima oleh kita, bentuknya seperti ini. Tidak dalam bentuk yang lain. Jadi memang konversinya memang begini yang dilakukan. Untuk diprosesnya juga seperti itu. Walaupun tadi bentuknya 0101 misalkan seperti itu, ya memang kondisinya seperti itu tadi. 0101 tadi kan misalkan dilihat secara simbol, kita jadi bingung. Oh, simbolnya seperti ini. Begini. Banyak sekali lah proses yang dikerjakan. Makanya memang
kita jadi tahu, kita jadi mengerti, minimal kita sudah ya minimal tahu lah proses yang dilakukan seperti ini, yang dikerjakan seperti ini. Nah, kalaupun diterjemahkan bahwa tulisan teks yang bentuknya Lydia tadi, secara perumusannya memang seperti ini dibagi dengan menggunakan biner, dengan menggunakan oktal, dengan menggunakan desimal, dengan menggunakan heksadesimal. Kalau biner sudah pasti ya, dengan menggunakan basis 2, karena saya jelaskan. Pekan lalu kalau tidak salah. Karena apa? Dia yang menampilkan bahwa simbol itu dua bagian yaitu tadi. 0 dengan 1. Nah, biner kenapa bisa seperti itu? Karena apa? 0 dengan 1, basisnya adalah 2 tadi. Berbeda hal dengan oktal. Basisnya adalah 8. Dari mulai 0 sampai dengan 7. Kenapa tidak 9? Misalkan seperti itu. Kenapa tidak 10? Harusnya kan kalau 10 misalkan 0 sampai dengan 9 itu berarti 10. Kenapa 8? Misalkan seperti itu. Sudah jelaskan di pekan lalu kalau tidak salah. Secara penggunaannya, secara pengerjaannya pun seperti itu. Nah, kemudian secara terjemahannya seperti ini. Artinya memang terjemahan yang bentuknya biner sekalipun, ya, ataupun dalam bentuknya oktal sekalipun, kita jadi tahu bahwa proses pengerjaannya, proses yang dilakukannya seperti ini kalau diterjemahkan. Nah, kemudian kalau dalam bentuknya desimal, berarti ada 10 tadi saya jelaskan, ada 0 sampai dengan 9. Itulah dikatakan sebagai proses desimal. Untuk beda halnya lagi dengan heksadesimal. Kalau heksadesimal, artinya ada 16 basis yang dikerjakan. Ada 16 basis yang ditampilkan. Dari mulai 0 sampai dengan 9, lalu dengan ditambahkan lagi dari mulai huruf A besar atau kapital sampai dengan huruf F besar atau kapital tersebut. Itu yang digunakan. Jadi biner, kemudian oktal, kemudian desimal, lalu heksadesimal tersebut adalah sebagai terjemahan untuk proses yang dikerjakan dari bilangan positif menjadi bilangan negatif. 4 inilah yang berputar terus-menerus. Kalaupun kalian lari kemanapun, tetap akan menemukan 4 bagian ini saja. Tidak dengan yang lain. Artinya memang konversinya seperti ini, berputarnya seperti ini. Walaupun dikatakan sebagai konversi bilangan positif ke bilangan negatif atau menjadi bilangan negatif sekalipun, memang secara proses dikerjakan tadi dengan berdasarkan 4 prosesnya tersebut. Tidak akan keluar dari itu. Itulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh si biner, dijadikan menjadi 2 basis, kemudian si oktal dijadikan menjadi 7 basis, kemudian dikerjakan oleh si desimal 10 basis, lalu dikerjakan oleh heksadesimal menjadi 16 basis, ya demikian itu tadi. Karena apa? Untuk memudahkan dalam proses penghitungannya. Silakan nanti tanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak salah ini materi terakhir kalau tidak salah ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke konversi bilangan yang berhubungan dengan kode ASCII. Konversi, konversi sebuah bilangan yang pastinya adalah ini dikatakan sebagai nilai yang berharga besar. Ya, karena juga memerlukan yang namanya hitungan yang cukup melelahkan. Artinya yang tadi saya bilang dengan huruf Lydia saja. Mungkin dari kalian sekitar 9 orang ini
kurang lebih ya, pasti akan mengalami kesulitan. Pasti akan mengalami namanya kelelahan dalam proses penghitungannya. 5 huruf saja. Apalagi kita menggunakan misalkan teks yang banyak sekali. Bisa berapa kali proses yang dikerjakan. Tapi si komputer baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kenapa si user ataupun si penggunanya menjadi lelah? Karena dia harus melakukan penghitungan secara manual. Nah, walaupun memang secara tidak langsung memang kita dikatakan sebagai manusia yang tidak sempurna. Tetapi kita diarahkan, diperintahkan. Kalau dengan menggunakan penghitungan manual ya pasti akan melelahkan. Benar. Walaupun ASCII tersebut memang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dikenalkan oleh manusia itu sendiri. Tetapi kenapa kita jadi lelah? Karena proses perhitungannya yang sangat sangat panjang. Kalau namanya sudah lelah pasti akan mengarah kepada ngantuk, ngantuk pun akan mengarah kepada tidur. Terkadang seperti itu. Tapi kita kan belajar. Istilahnya mencoba memahami, mencoba mengikuti prosesnya alurnya seperti apa. Untuk jadi tahu. Itu seperti itu. Jadi memang prosesnya luar biasa. Kemudian melalui bilangan di dalam code form tersebut itulah makanya proses pekerjaan konversi bilangan dapat dipermudah dan juga dapat dipercepat dengan menggunakan alat bantu code form tersebut. Kita jadi dimudahkan, kita jadi dipercepat dengan menggunakan prosesnya tersebut. Nah, di dalam code form itulah karena di dalam code form itulah ada yang namanya bilangan desimal. Ada yang namanya bilangan oktal, ada yang namanya heksadesimal yang sering sekali digunakan. Sering kali digunakan. Menurut Sindohan ternyata dia di tahun 2016. Walaupun memang melelahkan, menyulitkan, ternyata kita dibantu dengan menggunakan alat bantu yang dikatakan sebagai code form tersebut. Karena apa? Dengan alat bantu itu bukan lagi melelahkan, bukan lagi menyulitkan, justru malah mempermudah dan juga mempercepat. Karena penggunaan oktal, karena penggunaan desimal, karena penggunaan heksadesimal, kita jadi sering menggunakannya. Ya, banyak sekali penggunaannya. Misalkan contoh, tadinya kalian ingin melamar sebuah pekerjaan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kalian bekerja. Nah, dengan menggunakan surat, dengan menggunakan kertas yang tadi kita tulis misalkan, berapa menit kita tulis tersebut? Atau mungkin tulisannya dibagus-bagusin misalkan dibuat seperti dokter misalkan. Ditulis seperti itu. Berapa lama yang kita kerjakan? Lalu dipermudah dengan alat bantu, dengan menggunakan Word. Oh, dimudahkan. Ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia sekalipun. Kalau mengerti bahasa Inggris, ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun tidak mengerti, dengan menggunakan translating. Misalkan seperti itu. Jadi semakin mudah. Atau saya ingin memberikan tugas ke kalian. Contoh misalkan, memberikan tugas ke kalian. Kalian kerjakan itu. Tugas kalian kerjakan. Kalian tuliskan.
Saya membuat paling tidak lama. Paling sekitar 5 menit, 10 menit kalian kerjakan dalam jangka waktu berapa hari, misalkan seperti itu. Artinya kalian juga akan dibantu dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan mungkin tulisan kalian, ya silakan. Itu terbalik daripada dirinya masing-masing, pada usernya masing-masing. Mau menggunakan tulisan tangan kah, mau menggunakan tulisan ketikan kah, silakan. Kenapa? Untuk memudahkan kita. Nama saja sebuah konversi. Pasti ingin memudahkan. Kalau konversi itu malah menyulitkan, yang ada malah berantakan. Ya. Kemudian konversi bilangan, sistem bilangan tersebut, misalkan contoh basis X ke dalam sebuah desimal. Misalkan dalam bentuk desimal. Jadi X misalkan. Kalau X ke desimal pasti adalah misalkan dari bilangan bulat ya. Dikalikan dulu bilangan tersebut. Bilangan bulat tersebut dikalikan dulu dengan pangkat basis X-nya tersebut. Contoh misalkan 145, ini bukan 1458 ya. 45 nih. Apa yang seharusnya dihapus? Artinya ada 14, ada 5 yang dikerjakan. 14 itu kodenya berapa? 5 itu berapa? Tapi kalau di sini, karena dalam bentuknya basis X ke desimal tersebut, artinya adalah kita harus mencari nilai 14 itu berapa, 5 itu berapa. Ya, dicarinya itu. Caranya gimana? Misalkan 1 dikalikan 82, sorry, maaf. Kemudian 4 dikalikan 81. 5 dikalikan 80. Semakin menurun. Memang menurun kenapa? Berdasarkan dengan nilai bobotnya. Baru dihasilkan 64 plus 32 plus 5. Hasilnya berapa? 10, 110. Itu untuk memudahkan kita. Ya, untuk memudahkan kita. Jadi emang secara tidak langsung bahwa proses yang dikerjakan, proses yang dilakukan dengan menggunakan pembobotan berdasarkan nilai bobot yang tersebut memang untuk dimudahkan. Karena itulah memang bahwa nilai yang bobotnya tadi, bahwa berbasis dengan pangkat basis X-nya tersebut, sesuai dengan nilai tempat ataupun bobotnya tersebut, ya didasarkan dengan hal ini tadi. Agar untuk memudahkan kita untuk mengerjakannya. Kemudian, untuk bilangan pecahan misalkan. Untuk bilangan pecahan, misalkan dengan cara mengkalikan bilangan tersebut, bilangan pecahan tersebut, ke dalam pangkat negatif basis X-nya tersebut. Dia juga berdasarkan dengan nilai bobotnya tersebut. Misalkan 0,12 ya di sini. 1 itu berapa dikalikan 1 per 81. Artinya sudah basis kepada bentuk pecahan. Kemudian 2 berapa dikalikannya. Sama dengan jadinya berapa. Jadi kalau secara hitungan, artinya adalah secara pesan pecahnya adalah 5 per 32. Bisa lagi nggak dijadikan sederhana mungkin dari 5 per 32? Misalkan berapa? Tapi ini terakhir. Kenapa? Nilai pecahannya itu kalau sudah dijadikan sederhana mungkin, dari 32 bisa saja 32 jadi 16.
Kemudian 5 ini berapa jadinya? Misalkan 1/1 misalkan. 1 per berapa misalkan seperti itu. Nah, artinya memang konversi itu. Kita balik ke matematika, balik lagi ke SD. Ini pecahan ini kan ketika dikenalkan pada saat kalian ataupun saya di sekolah dasar. Padahal saat ini sudah kuliah, tapi kenapa harus belajar lagi ke SD? Karena memang ada kaitannya dengan hal itu. Ketika dikenalkan pertama kali dengan menggunakan pecahan, pasti akan mengalami kesulitan. Pasti. Jangankan kalian, saya pun juga pasti sama seperti itu juga. Waktu saya SD juga mengalami kesulitan pertama kali dikenalkan pecahan. Tapi lambat laun belajar, coba melihat, coba tiru, coba dikerjakan, misalkan seperti itu. Kemudian bisa berhasil dengan nilai tersebut. Artinya pecahan ini memang kalau dalam bentuknya matematika di dalam sebuah komputer pasti akan menjadi desimal 0, bisa seperti itu. Tidak dalam bentuk pecahan yang ya pecahan nilai segini ya tidak, seperti itu tidak. Jadi memang untuk memudahkan kita. Lalu dari desimal ke basis X. Nah, dari desimal ke basis X inilah dari contoh bilangan bulat tersebut. Nah, bilangan bulat, bilangan tersebut dibagi dulu dengan bilangan basis X-nya tersebut. Nah, bilangan X, tadi ya bilangan bulat tersebut. Ya, bilangan tersebut dibagi dengan basis X tersebut. Jadi memang bilangan pecahan pun juga dikalikan dengan bilangan tersebut dengan basis X-nya tadi. Artinya bilangan pecahan yang tadi sudah ada, sudah didapatkan, dikalikan kembali dengan bilangan basisnya. Kemudian basis X, basis Y. Jadi ini berlanjut ya istilahnya. Basis X, basis Y. Artinya dari X tadi nilai bilangan yang ini, dari desimal ke basis X, pecahan yang sudah didapatkan tadi, dijadikan menjadi basis Y. Nah, atau diubah ke dalam bentuk desimal kembali. Artinya dibalikin lagi ke awal yang tadi, desimal tersebut. Dan diubah menjadi yang bilangan yang kedua tadi, yang contoh kedua tadi. Contoh kedua adalah di sini ya. Ini kan bilangan pertama, ini bilangan ini yang kedua. Dijadikan pecahan. Dan biner ke oktal, ataupun sebaliknya oktal ke biner, sudah saya jelaskan di pekan lalu kok tidak salah. Caranya bagaimana kalau oktal ke biner, biner ke oktal sekalipun juga seperti itu. Yang berbeda adalah biner ke heksa ataupun oktal ke heksa. Pasti akan mengalami 2 kali proses pekerjaan. 2 kali proses melakukannya. Pastinya dengan menggunakan 3 bit biner tersebut. Yang dimulai dari titik radix, yaitu dari radixnya adalah 1 digit oktal tersebut. Itu yang digunakan. Biner ke oktal ataupun oktal ke biner sekalipun, kalian bisa lihat di slide pertemuan sebelumnya, seperti apa proses yang dikerjakan, caranya bagaimana untuk memudahkan, apakah secara manual atau bagaimana. Kalau ingin memudahkan ya tadi, dengan menggunakan core form tersebut, artinya menggunakan alat bantu untuk memudahkan kita, agar kita bisa mempercepat pekerjaan yang kita lakukan. Ataupun biner ke heksadesimal, ini dilakukan juga seperti itu, ataupun sebaliknya. Biner ke heksa, heksa ke biner juga seperti itu. Jadi, kalau ini lebih kepada 4 biner. Karena apa? Sama sebenarnya dimulai dari titik yang pertama. Kenapa disebut sebagai 4 biner? Karena dia melakukannya juga melakukan proses pekerjaannya 2 kali proses pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan. Dengan menggunakan 1 digit heksadesimal.
Ya kan, satu digit saja hexadesimal. Apa tadi, ataupun satu digit saja oktal tersebut atau binernya tersebut. Jadi bisa tahu tadi dengan menggunakan 3 biner dengan menggunakan satu digit oktal, sedangkan ini dengan menggunakan 4 biner, 4 bit biner dengan menggunakan satu digit hexadesimal. Bagaimana kalau misalkan nilainya setengah, misalkan seperti itu? Secara otomatis maka harus pakai tadi dengan menggunakan basis X tadi, dengan menggunakan pecahan tadi. Apa ini runtutan, istilahnya runtutan cerita yang dikerjakan, yang dilakukan seperti ini, ya memang seperti itu tadi yang dikerjakannya. Pindah ke hexa, hexa ke pindah ke hexa tidak mungkin jalan satu kali, pasti otomatis bilangan dulu pindah ke desimal, desimal baru ke hexa. Ataupun hexa ke desimal, desimal baru ke biner. Seperti itu. Tidak ujuk-ujuk langsung loncat satu kali langkah, tidak, tapi dilakukan 2 kali proses langkah pekerjaannya. Nah, itulah proses model konversi sistem bilangan. Nah, kenapa saya sedikit menjelaskan mengenai konversi sistem bilangan? Karena ada kaitannya dengan slide sebelumnya, yaitu dengan dengan konversi bilangan positif ke negatif. Ada kaitannya dengan hal itu. Karena masih ada sangkut pautnya dengan konversi, dengan penggunaan alat bantu, dengan menggunakan hal yang lain. Tapi ini saya tidak jelaskan secara dalamnya seperti apa, detailnya seperti apa, hanya untuk mengetahui saja, untuk merefreshnya saja. Agar apa? Karena tetap akan mengingat. Oh ya, pecahan jadi mengingat masa lalu pada saat sekolah dasar. Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, ya misalkan sekolah dasarnya. Saya dulu sekolah dasar ya tahun sekitar pada saat kerusuhan 98. Artinya sudah beberapa tahun yang puluhan tahun yang lalu pekerjaan itu sekolah itu dilakukan. Mengetahui bentuk pecahannya seperti itu tadi bentuknya. Kemudian desimalnya juga seperti itu. Menggunakan binarnya juga seperti itu. Kalau dulu kan dijelaskan ya, desimal ke heksa berapa loncatannya, kemudian dari heksa ke apa loncatannya besarnya berapa. Dulu diajarkan seperti itu. Tapi pada saat kuliah tidak didetailkan seperti itu lagi. Karena minimal kalian sudah tahu dasarnya dulu. Seperti apa pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kode biner. Kalau kode biner, pasti dengan menggunakan kode biner yang berbobot. Karena kaitannya dengan binary code desimal. Kalau sudah bicara tentang binary code desimal tersebut, contoh misalkan 8421. Artinya ada MSB, ada LSB. Kalau MSB itu adalah most significant bit, sedangkan LSB ada di least significant bit. Sama-sama memiliki bobot 1. Dua bagian tersebut, baik itu MSB maupun LSB. Kalau dulu ya, FPB, KPK ya dulu ya. Cari yang terbesar, faktor besarnya, kemudian terkecilnya. Jadi kalau dulu seperti itu ada dulu. Saya masih ingat lah istilahnya, dasarnya. FPB nilai terbesar, padahal dicari tetap nilai. Walaupun sama-sama memiliki bobot 1. Terbesarnya berapa, terkecilnya berapa, sama-sama memiliki bobot nilai 1. Hanya saja proses pekerjaannya yang berbeda. Cari FPB itu gimana, cari KPK-nya itu seperti apa. Itu yang dikerjakan. Nah, di sini sudah digunakan menggunakan sebuah alat. Artinya dengan binary code desimal tersebut, kita tinggal hanya menghitungnya saja. 8421 udah di mana proses peletakannya. Pasti dengan menggunakan bobot 8. Nah, sedangkan list signifikan dengan menggunakan bobot 1. Kenapa memiliki perbedaan? Karena tadi patokannya adalah FPB dengan KPK tersebut lah. Secara penghitungannya. Nama saja konversi ya istilahnya. Nilai terbesarnya berapa, misalkan. Nilai tertingginya berapa, misalkan. Jangan nyari yang terkecil, nilai terendahnya berapa.
berdasarkan hal itu. Jadi memang secara penghitung proses konversi sistem bilangan itu memang dibagi menjadi dua bagian inilah yang dikerjakan, yang dilakukan seperti ini. Jadi kalaupun proses pekerjaannya berbeda, ya pasti akan berbeda juga yang dilakukan secara pekerjaannya. Karena masih ada kaitan dengan hal tersebut. Nah, konversi binary code desimal tersebut, kalau dijadikan menjadi sebuah sistem bilangan basis yang lain, baik itu dengan basis X, ataupun diubah dengan menggunakan basis ke desimal, ataupun diubah desimal ke basis X, sebenarnya juga masih ada kaitannya sedikit demi sedikit. Basisnya adalah dengan menggunakan binary itu tadi. Karena apa? Kalau kita lihat misalkan contoh yang seperti ini, artinya kan adalah apa? Secara penghitungannya sebenarnya sama. Hanya saja proses konversinya yang akan dilakukan yang berbeda. Karena ditarik dulu menjadi basis X. Diubah dulu menjadi desimal. Jadi desimal baru basis X. Artinya beberapa kali proses pekerjaannya dilakukan. Ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan di situ. Entah basis X, entah ke dalam bentuk desimal, misalkan seperti itu. Ataupun dikembalikan lagi dari desimal ke basis X, seperti itu. Karena memang binary code itu kaitannya dengan memang berbasis dengan binary. Nilainya misalkan 011 berapa, 011 0 berapa, misalkan seperti itu. Sebenarnya sama konversinya. Hanya saja memang proses pekerjaannya yang sedikit berbeda. Karena memang ada perkalian, ada penambahan, ada hasilnya berapa. Nah, kalau misalkan contoh 0001, 01, 011 dikalikan 001, 00, 101. Itu dengan binary code tersebut. Hasilnya adalah berapa? 29,2510. Dan didapatkan hasilnya berapa? 11101 karena bilangannya adalah desimal. Nah, tadi 29,250 misalkan ditaruh di depan 029 25 10 dihasilkannya seperti itu. Nah, karena apa? Kode biner ini yang tidak berbobot karena sifatnya adalah tadi desimal yang dijadikan. Padahal nilainya akan menjadi nilai sama misalkan seperti itu, akan menjadi nilai biner misalkan seperti itu. Kenapa jadi nilainya berbeda misalkan? Ya, di sini menggunakan access. Karena kode yang ini dengan menggunakan 3 angka yang lebih besar. Itu dengan menggunakan 8421. Misalkan seperti itu. Nah, contoh misalkan 6210. Kalau dengan menggunakan access tree, caranya kita menambahkan desimal 3 tersebut di setiap desimalnya. Artinya 623. Misalkan seperti itu. Tambahkan lagi. Jadi memang dihasilkannya, kalau dengan menggunakan access ini, memang dikalikan dengan desimal 3. Artinya, penggunaan desimal 3 tersebut, penambahan karena berdasarkan dengan access tree tersebut. Untuk melakukan kode biner jika ingin ditambahkan dengan desimal 3. Nah, sedangkan, oh ya sebentar ya Mas Arul ya. Sedikit lagi Mas. Nah, kemudian kode gray. Kalau kode gray itu disebut kenaikan dengan hitungan penambahan. Karena yang perlu dilakukan hanya dengan pengubahan keadaan menjadi satu bit saja. Caranya diubah dulu dengan menjadikan ubah dengan desimal ke dalam bentuk biner terlebih dahulu. Terima kasih Mas Sarul diingatkan. Sebentar tinggal 2 slide lagi nih. Oke. Ini slide terakhir. Kode gray inilah yang sering digunakan karena dalam situasi di mana kode biner tersebut
memungkinkan bahwa akan menghasilkan kesalahan ataupun kebingungan selama dalam proses transisi dari satu word ke word yang lainnya. Di mana akan ada lebih dari satu bit saja dari kode yang telah diubah tersebut. Oke, saya tarik kesimpulan karena sudah diingatkan. ASCII, karena di pertemuan ini membahas tentang ASCII saja maupun dengan menggunakan konversi, tadi sudah saya jabarkan seperti apa ASCII itu, bahwa sebagai sebuah standar dari Amerika yang mengatakan adalah untuk pertukaran sebuah informasi, ataupun bisa dikatakan sebagai sebuah standarisasi internasional yang sudah diterapkan di dalam bahasa komputer kita, dan atau lebih besar, lebih dikatakan sebagai sifatnya universal. Nah, pertama kali dikembangkan dengan menggunakan telegraf, dan berlanjut dengan penggunaan komersil, hingga berlanjut oleh di penggunaan teleprinter sekalipun, ini dikembangkan oleh si Bell tersebut. Nah, tabel ASCII kalian bisa pelajari, kalian bisa lihat di googling, banyak sekali. Itu sebagai sebuah daftar, sebagai sebuah tabel yang bisa melihat semua huruf, semua simbol, bahkan dengan menggunakan Romawi sekalipun ada semuanya di situ. Bahkan dengan menggunakan karakter tambahan juga ada di situ semua. Kemudian konversi bilangan ke dalam bentuk biner tadi menjadi bilangan bulat, bilangan positif ya, bilangan positif menjadi bilangan negatif sekalipun sudah dijelaskan seperti apa. Karena cuma ada satu, cuma ada bit-bit itu tadi, cuma ada 0 dengan 1 tersebut sebagai bitnya. Nah, sedangkan terakhir tadi dengan menggunakan konversi tersebut, bilangan oktal ke desimal, kemudian heksa, kemudian desimal, itu sudah saya jelaskan di pekan lalu. Seperti apa proses yang dilakukan. Itu saja materi saya hari ini. Nanti saya akan berikan tugasnya. Saya akan kirimkan ke Mbak Lili. Untuk tugasnya kemudian siang atau sore hari ini saya akan kirimkan tugasnya. Tidak sulit, tidak mudah. Silakan kalian kerjakan untuk menambah kuis kalian, menambah nilai kalian untuk semester ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.